Seperti inilah kesulitan pengendara sepeda motor yang hendak keluar gang sempit di Jalan Bulak Kramat, Semanan, Kalideres, Jakarta Barat. Warga harus turun dan mendorong sepeda motornya untuk bisa melanjutkan aktivitas. Warga protes kepada pemilik bangunan yang akan menutup jalan tersebut. Pasalnya gang selebar 1 meter itu berguna untuk memudahkan aktivitas warga keluar masuk kendaraan sepeda motor. Warga tak mengetahui adanya pembangunan rumah yang juga menutup akses jalan dengan pondasi. Tersiar kabar jalan tersebut akan dibangun lorong oleh pemilik rumah. Sementara Ketua RT setempat menuturkan insiden protes warga akibat pembangunan rumah yang menutup akses jalan telah terjadi 4 kali. Namun mediasi antar warga dengan pemilik tanah tak berhasil, selalu menemui jalan buntu. Karena itu dulu sebenarnya itu udah dikasih jalan. Cuma tuh ini ngebangun sekarang jalan, tetap sih jalan ada, cuma dia pakai pondasi bawahnya begitu. Cuma sering terjadi keributan, udah berapa kali ya, udah 4 kali ini kali keributan begitu mulu, terutama dari pihak yang punya tanah itu, yang punya jalan. Seharusnya kan orang tuanya udah ngasih jalan, cuma nggak di atas, di bawah, di atas materai maksudnya. Cuma ucapan doang. Warga berharap agar akses jalan tersebut tidak ditutup demi memudahkan warga beraktivitas. Selamat malam pemirsa, menemani istirahat Anda, tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik. Inilah Buletin iNews Malam selengkapnya. Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi mengamankan 2 orang pengedar narkoba di sebuah kamar kos. Pengungkapan kasus ini merupakan hasil pengembangan dari seorang tersangka berinisial APP yang diamankan pada bulan Agustus 2025 lalu. Modus para tersangka untuk mengedarkan barang haram tersebut melalui media sosial. Dari tangan para tersangka, petugas berhasil mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 64,49 gram dan ganja kering seberat 1,2 kilogram siap edar, serta alat timbangan digital dan 4 handphone. Ini kita kembangkan dan akhirnya di hari Rabu kemarin, tanggal 29 Oktober 2025, kita dapatkanlah tersangka inisial R. Dari tersangka inisial R ini, kita dapatkan barang bukti ganja kurang lebih 1,5 kilogram. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal tentang narkotika dengan ancaman kurungan penjara minimal 4 tahun penjara dan maksimal 10 tahun dan atau hukuman mati. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemuda ini menjadi bulan-bulanan warga lantaran pergok mencuri motor di tempat pencucian motor di kawasan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Pelaku yang beraksi seorang diri ini nekat membawa kabur motor milik konsumen. Namun, saat motor dinyalakan, pemilik kendaraan mengadang dan menghajar pelaku. Sebelumnya, pelaku yang datang ke tempat pencucian dan mendekati motor korban yang sedang dicuci. Selesai dicuci, tiba-tiba pelaku duduk di atas motor dan hendak membawa kabur motor. Jadi pas posisi motor selesai nyuci, karena kuncinya nyantol gitu kan. Jadi pas distandarin sama teman saya yang nyuci motor ini, si pelaku langsung naik ke motor, nyalain pas mau kabur, untungnya ditahan sama yang punya motor. Warga yang kesal membawa pelaku ke Polsek Penjaringan. Dari Jakarta, Sofian Firdaus melaporkan. Inilah video detik-detik polisi berhasil menangkap 2 dari 5 pelaku pengeroyokan dan penganiayaan terhadap seorang pemuda di pelataran Masjid Agung Sibolga. Pelaku diamankan di kawasan Hajolan, Kecamatan Pandan tanpa ada perlawanan.
Sebelumnya, pada Sabtu pagi, seorang pemuda yang tengah beristirahat di dalam masjid dikeroyok dan dianiaya oleh sekelompok pemuda. Para pelaku menganiaya korban hingga menyeret tubuh korban keluar masjid. Korban yang berusia 21 tahun akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit setelah sempat dibawa oleh seorang warga dari tepi jalan dengan kondisi luka di bagian kepala. Aksi sadis para pelaku menuai kecaman karena dilakukan di lingkungan rumah ibadah. Mohonlah untuk penegak hukum untuk memberikan hukuman yang setimpal atas kelakuannya. Kalau bisa yang seberat-beratnya lah, apalagi itu tempat ibadah, dan semestinya tempat ibadah itu adalah tempat yang aman gitu kan. Kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan, sementara polisi masih memburu 3 pelaku lainnya. Jasad korban telah dikembalikan ke pihak keluarga untuk segera dikebumikan. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Aksi heroik pihak damkar dengan aparat penegak hukum kepolisian Resort Polres Lampung Selatan dan pria ini nekat memanjat menara pemancar provider setinggi sekitar 70 meter di Bukit Glumpai, Desa Canggung, Basa, Lampung Selatan, Lampung, setelah kepergok mencuri kabel tower provider. Para pelaku diketahui Lantung Kalianda. Mereka ditahan di menara selama 6 jam karena takut diamuk warga yang telah mengepung lokasi. Petugas pemadam kebakaran bersama polisi bahkan harus membujuk agar mau turun dengan aman. Sebelumnya warga melihat 3 orang tengah mencuri kabel di area menara. 1 pelaku berhasil ditangkap, 1 lainnya kabur ke arah pemukiman, dan 1 lagi memanjat menara. Itu yang 2 orang ketangkep di jam berapa ya? Jam 6 pagi. Jam 6 pagi yang 2 diamanin warga. Terus yang 1 ini masih naik di atas tower. Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan mobil milik para pelaku yang di dalamnya terdapat tumpukan potongan kabel boarding diduga hasil curian. Pelaku kini diperiksa unit Jattanra Satreskrim Polres Lampung Selatan guna penyidikan lebih lanjut. Seorang wanita yang sedang melaksanakan ibadah sholat zuhur di sebuah masjid di Bandar Lampung nyaris menjadi korban pemerkosaan oleh seorang pria tak dikenal. Korban tiba-tiba dibekap dari belakang oleh pelaku saat sedang sujud. Namun korban melawan dan berteriak minta tolong. Pelaku yang panik lantas menyerang dan memukul kepala korban bertubi-tubi. Seorang warga yang datang mendengar teriakan korban langsung mendatangi masjid dan menolong korban. Sementara pelaku kabur ke arah belakang masjid. Sebelum melakukan aksinya, pelaku sempat berpura-pura tidur di dalam masjid. Pelaku juga meninggalkan sejumlah barang, di antaranya baju, peci, dan ponsel. Jadi ada orang kesakitan kedengaran di dalam, sangka anak kecil. Masuklah, ternyata orang itu berdua. Saya teriak, lemas, karena dibekap mulutnya. Dipukuli juga itu? Dipukulin juga. Jadi ibu nyelamatin si cewek ini. Ibu gak mikirin itu lagi, ibu mikirin si cewek ini. Pelaku berhasil ditangkap warga dan sempat diamuk sebelum akhirnya diserahkan ke Polsek Teluk Betung Selatan untuk diproses hukum. Viral di media sosial, penemuan bayi berjenis kelamin perempuan ditemukan dibungkus kardus di depan Musola Al-Ibrahim, Ciamis, Jawa Barat. Polisi pun langsung mencari orang tua anak ini. Setelah melalui penyidikan mendalam, pasangan muda pembuang bayi berhasil ditangkap. Keduanya adalah sepasang kekasih yang telah menjalin hubungan sejak Agustus 2024. Usai ditangkap, polisi pun sempat menanyakan kesediaan keduanya untuk dinikahkan. Kamu masih cinta nggak berdua nih? Hah? Mau? Biar sah? Hah? Bener mau nggak? Nanti saya penghulunya, saya panggil orang tuanya. Mau? Nggak ada anak haram ya. Haram itu karena teter dengan A-nya, bukan itu. Kasihan tuh anak ya. Bagi-baginya masih ada, Pak? Menigelis kayak gitunya, meni alus A. Gak gampang, gak semua orang punya anak.
Saat diperiksa, pasangan kekasih ini mengaku terpaksa membuang bayi karena malu telah memiliki anak di luar nikah. Karena takut dan malu memiliki anak di luar nikah, pada akhirnya AR menyarankan untuk membuang bayi tersebut. Akibat perbuatan pasangan muda ini, keduanya diancam hukuman penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Dari Ciamis, Jawa Barat, Ecep Muslim, iNews melaporkan. Dia melahir tuh di mana, Pak? Dia melahir di sini. Seorang siswi SMA di Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat berinisial SPA, 16 tahun, melahirkan bayi di dalam kelas. Bayi tersebut diduga hasil persetubuhan antara siswi tersebut dengan tetangganya yang masih memiliki hubungan keluarga berinisial PR. Pihak kepolisian dari unit PPA Polres Pesisir Selatan menangkap PR usai dilaporkan oleh orang tua korban yang tidak terima anaknya hamil di luar nikah. Dari hasil pemeriksaan polisi, persetubuhan terjadi pada Januari 2025. Pelaku masuk ke kamar korban pada malam hari dan mengancam korban. Persetubuhan terjadi sebanyak 3 kali hingga korban hamil. Orang sekitar tidak mengetahui kehamilan tersebut karena tubuh korban yang gemuk. Diduga pelaku langsung mengancam korban dan berkata, jangan kamu kasih tahu orang tua kamu, apabila kamu kasih tahu nanti akan saya bunuh. Setelah itu yang diduga pelaku langsung melakukan perbuatan persetubuhan terhadap korban. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal pencabulan anak di bawah umur dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Kematian seorang dosen di salah satu kampus di Kabupaten Bungo, Jambi akhirnya terungkap pelakunya. Polisi mengepung rumah kontrakan di Tebo Tengah, Jambi. Pelaku seorang oknum anggota polisi yang bertugas di Polres Tebo ditangkap polisi tanpa perlawanan. Sebelumnya, korban yang ditemukan tewas di kamar rumah di perumahan Al-Kautsar, Dusun Sungai Mengkuang Rimbo Tengah, Bungo, Jambi, akibat dibunuh. Pelaku ditangkap setelah polisi melakukan pemeriksaan digital dan analisa chat WhatsApp korban dan keluarga. Pelaku sakit hati terhadap korban karena memiliki hubungan asmara. Motif sementara diduga karena masalah pribadi dan hubungan asmara antara pelaku dan korban, yang saat ini penyidik masih mendalami kemungkinan adanya motif lain. Sebelumnya, jasad korban Erni Yurnita berusia 37 tahun ditemukan rekannya yang datang ke rumah dalam keadaan sepi. Teman korban mengecek rumah dan mendapati pintu belakang rumah tidak terkunci. Korban terbaring di dalam kamar miliknya dengan posisi terbaring dan hanya mengenakan pakaian dalam. Jenazah ditemukan di atas tempat tidur dalam kondisi tertutup sarung dan menggunakan pakaian dalam. Dari hasil pemeriksaan dokter, ada tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Di seluruh wajah dan ditemukan juga ada benjolan di kepala bagian belakang. Polisi menunggu hasil otopsi korban untuk mengetahui pasti motif dan cara tersangka membunuh. Tersangka masih menjalani pemeriksaan di Polres Bungo. Dari Kabupaten Bungo, Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Polisi menangkap seorang pria berinisial BN yang tega membunuh mantan istrinya dengan cobek dan pisau di rumah korban di Kecamatan Kedamaian, Bandar Lampung, Lampung. Penangkapan berlangsung dramatis sebab pelaku bersembunyi di kolong tempat tidur kamar rumah korban usai menghabisi nyawa korban.
Sebelumnya pelaku masuk ke rumah korban dengan kunci cadangan. Saat itu korban yang sempat melawan langsung dianiaya pelaku dengan cobek dan pisau. Pelaku tega membunuh mantan istrinya lantaran sakit hati dituduh selingkuh hingga mengakibatkan hubungan rumah tangga keduanya berakhir. Jadi sudah bercerai dan sudah tinggal pisah rumah. Dengan demikian pelaku menggunakan kunci yang memang sudah dimiliki untuk masuk ke pintu dan kemudian mengambil cobek dan pisau yang ada di dapur. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati atau penjara seumur hidup. Seorang kakak di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan nekat menghabisi nyawa adik iparnya. Pelaku berinisial AN bersama kakaknya L nekat menghabisi nyawa adik iparnya lantaran sakit hati karena kerap dihina, dimintai uang serta diusir dengan cara kasar. Sebelum peristiwa terjadi, korban dan pelaku sempat cekcok mulut. Bahkan istri pelaku dan ibu korban atau mertua pelaku sempat diungsikan terlebih dahulu. Pelaku datang ke rumah korban bersama kakaknya untuk menganiaya korban menggunakan senjata tajam hingga korban tewas. Korban alami luka tusuk di leher, dada, lengan kiri, dan punggung. Pelaku merupakan dari kakak ipar dari korban. Pelaku satunya yang atas nama AN, yaitu kakak ipar dari korban. Kemudian yang L, kakak dari pelaku. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku di 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Viral di media sosial, rekaman kamera pengawas saat Wakil Bupati PD Jaya, Hasan Basri, mendatangi dapur SPPG di Desa Sago, Kecamatan Trienggading, PD Aceh Jaya. Saat bicara dengan sejumlah relawan MBG, Hasan Basri tiba-tiba melayangkan bau mentah ke arah kepala SPPG Muhammad Reza. Aksi itu pun langsung dilerai oleh relawan yang ada di dekatnya. Insiden ini terjadi saat Wakil Bupati melakukan inspeksi mendadak memeriksa pengolahan makanan bergizi gratis. Hasan Basri emosi karena nasi dalam kondisi dingin dan menuding tim SPPG tidak mengikuti petunjuk teknis. Setelah insiden ini viral, Hasan Basri langsung memberikan klarifikasi dan meminta maaf melalui unggahan di media sosial. Saya memohon maaf atas kesilapan dan keterlibatan saya kepada Ananda Reza menyangkut terjadi pemukulan di SPPG Kampung Sago, Kecamatan Trienggading. Dalam hal ini saya selaku pribadi memohon sangat untuk diperbanyak maaf kepada keluarga dan SPPG yang ada di Kecamatan Trienggading. Pasca kejadian, korban pemukulan dan relawan SPPG melaporkan hal tersebut pada Bupati PD Jaya. Dari PD Jaya, Aceh, Jamal Pangwa melaporkan. Alhamdulillah. 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 Penyergapan residivis dan DPO kasus curanmor di Parseh Socah, Bangkalan berlangsung tegang. Saya borgol dulu. Pelaku yang sudah terkepung berusaha melakukan perlawanan dengan senjata tajam yang dibawanya. Pelaku akhirnya menyerah setelah polisi berulang kali melepaskan tembakan peringatan. Untuk kepentingan pemeriksaan, pelaku langsung dibawa ke Mapolres Bangkalan. Menurut polisi, pelaku selama ini dikenal sebagai pemain lama di dunia kejahatan jalanan. Ada 4 TKP dan beberapa TKP di Kabupaten Sumeneb dan Madura yang lainnya. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dan pemberatan.
dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Taufik Syarawi, iNews melaporkan. Aksi ugal-ugalan berkendara motor gede atau moge oleh warga negara asing asal Irak ini terjadi di Jalan Raya Perintis Kemerdekaan kilometer 10, Kecamatan Taman Lan Raya, Makassar, Sulawesi Selatan. Diduga keduanya berkendara dalam keadaan mabuk, bahkan mereka melanggar aturan lalu lintas seperti berboncengan tanpa mengenakan helm, berknalpot bising dan berplat kendaraan palsu. Keduanya diamankan sekuriti kampus Universitas Hasanuddin Makassar setelah sempat terlibat pertikaian dengan pengendara lain. Dua WNA Irak ini merupakan mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar. Pihak Unhas pun meminta maaf akan aksi mahasiswanya yang meresahkan warga Kota Makassar. Melakukan evaluasi terhadap proses penanganan mahasiswa asing. Karena selama ini kami sebenarnya di Unhas itu mempunyai protap untuk setiap mahasiswa asing. Jadi mereka bukan hanya sekedar datang dan kita terima gitu, tapi biasanya kami ada orientasi akademik dan juga ada orientasi budaya. Kedua mahasiswa asing jalani pemeriksaan di Satreskrim Polrestabes Makassar. Kendaraan moge yang digunakan pun disita pihak kepolisian. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Dua kelompok remaja bersenjata tajam terlibat tawuran di Jalan Raya Kalimalang, Jakarta Timur pada Sabtu malam. Dua kelompok remaja ini terlibat perkelahian sengit dengan kelompok lainnya. Tawuran yang terjadi tepat di tengah jalan raya membuat tak ada satupun pengendara yang berani melintas. Bahkan pedagang di sekitar lokasi pun ketakutan terkena dampak dari aksi tawuran. Satu pelaku tawuran dikabarkan menderita luka-luka. Dugaan sementara tawuran terjadi hanya karena saling ejek di media sosial. Aksi tawuran akhirnya bisa diredam saat petugas kepolisian tiba di lokasi dan langsung membubarkan kedua kelompok remaja yang bertikai. Jadi anak-anak remaja baru kayak anak SMP gitu. SMP kelas 3, kelas SMA kelas 1. Masih kecil ya, masih bondai. Untuk menjaga aksi tawuran tidak terulang, petugas kepolisian dari Polsek Jatinegara dan Polres Jakarta Timur bersiaga di lokasi kejadian. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. CCTV merekam detik-detik sekelompok remaja hendak tawuran Sabtu dini hari di depan sebuah sekolah di Girimaya, Pangkal Pinang. Tak lama, mereka diamankan warga yang kemudian melaporkan ke polisi. Sebanyak 17 remaja diamankan ke Polsek Bukit Intan, mereka rata-rata masih berstatus pelajar. Mereka tergabung dalam kelompok remaja Bangka Tengah Official atau dikenal sebagai Motor Bangka Tengah. Setelah diperiksa, 4 orang kedapatan membawa senjata tajam dan diserahkan ke unit Reskrim Polresta Pangkal Pinang untuk proses lebih lanjut. Sementara lainnya dikembalikan ke orang tua mereka. Namun sebelum kembali ke rumah, remaja ini membuat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya, lalu mencukur rambut dan bersujud di kaki orang tua mereka. Anak-anak pun yang tidak membawa sajam itu akan kami buatkan daftar residivis. Ya, kami anggap sebagai residivis, sebagai buku catatan kriminal kami. Apabila nanti ada lagi, maka kami bisa melihat buku besar. Dan semua nanti akan saya berlakukan di Polresta dan masing-masing polsek, sehingga bisa meredam mereka untuk bisa berbuat lagi. Orang tua diimbau untuk lebih mengawasi kegiatan anak di luar rumah demi menjaga keamanan dan ketertiban bersama. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Ada jenazah untuk tim itu, astagfirullah. Jasad pemuda tanpa busana ditemukan mengapung di Sungai Mamasa, Sulawesi Barat. Tim SAR gabungan mengevakuasi jasad ke Puskesmas Mesawa. Jasad teridentifikasi bernama Nompo, 18 tahun. Terakhir kali terlihat di kebunnya di Kecamatan Sesena, Padang, 6 hari sebelum ditemukan tewas. Korban diduga terseret arus sungai yang meluap ketika berada di kebun. Jasad korban terbawa arus sejauh 40 km dari tempatnya terakhir kali terlihat.
Ya, kita sudah berhasil menemukan korban atas nama Nompo, usia 18 tahun yang sebelumnya dinyatakan dalam pencarian dan telah kita temukan dalam keadaan meninggal dunia. Dengan ditemukannya korban, operasi pencarian yang dilakukan tim SAR gabungan dinyatakan ditutup. Petugas Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat melakukan tes DNA kepada 2 keluarga korban hilang pada 29 Agustus lalu untuk mengungkap identitas 2 kerangka manusia yang ditemukan di dalam gedung bekas kantor perusahaan finance di Kuitang, Senen, Jakarta Pusat. Identitas kedua tersangka manusia itu diperkirakan baru bisa diidentifikasi pada Rabu mendatang setelah Polres Metro Jakarta Pusat menerima hasil tes DNA dari tim forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Jadi dari keluarga orang yang dilaporkan hilang sudah diambil sampelnya, baik itu saudara R dan saudara F itu. Mungkin hari Rabu ya, Rabu kurang lebih katanya akan keluar hasil dari forensik Polri. Sementara sejumlah saksi baik dari pekerja yang menemukan kedua kerangka maupun petugas keamanan gedung telah diperiksa. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Anyus melaporkan. Dengan pengawalan polisi dan tangan terborgol, artis Onadio Leonardo menuju ruang dokes Polres Jakarta Barat. Onadio menjalani serangkaian tes kesehatan yang meliputi tekanan darah, kondisi kejiwaan, dan tensi darah. Onat dinyatakan sehat dan terbukti positif mengkonsumsi sabu, ekstasi, dan ganja. Usai menjalani tes kesehatan, Onadio kembali menjalani pemeriksaan di ruang Satres Narkoba Polres Jakarta Barat. Tes cek urin sudah kita laksanakan pada hari Kamis siang di tanggal 30 dengan hasil cek urin yang bersangkutan positif mengandung narkotika. Positifnya narkoba apa? Ya? Jenis apa? Positif narkoba? Untuk amfetamin, metafetamin, dan THC. Dalam kasus ini, polisi menangkap 3 orang yakni Onadio Leonardo, istrinya Baby Priscilla, dan RK. Hanya Onat, Leonardo, dan RK yang positif narkoba. Sedangkan Baby Priscilla dipulangkan karena tak terbukti menggunakan narkoba. Dari Jakarta, Miftah Nurgani, iNews melaporkan. Dua orang ibu-ibu di Pasuruan, Jawa Timur membuat heboh satu kota. Keduanya tertangkap kamera pengawas sedang mencuri sarung senilai jutaan rupiah dari sebuah toko oleh-oleh. Kedua ibu-ibu ini berpura-pura hendak memborong busana muslim hingga gamis. Namun saat karyawan toko sibuk melayani permintaan mereka yang bertubi-tubi, pelaku beraksi dengan mengambil barang seolah ingin mencek kualitas barang tersebut. 2 sarung bermerek bernilai sekitar 9 juta rupiah sukses mendarat dalam tumpukan pakaian yang hendak dicuri. Setelah mendapatkan barang incaran, kedua pelaku melenggang keluar toko tanpa membeli. Penjaga sadar telah dikelabui sesaat usai kedua ibu-ibu tersebut meninggalkan toko. Tidak tinggal diam, pemilik toko langsung lapor polisi berbekal rekaman kamera pengawas di tangan. Cek TKP kebenarannya, setelah itu kita kerjasama dengan Kominfo ya, untuk mengecek di sekitar CCTV di TKP ini, dan kita sebar dan minta himbauan ke masyarakat apabila mengetahui ciri-ciri orang tersebut, hubungi kami dari pihak kepolisian, baik Polres ataupun Polsek Purworejo. Saat ini petugas Polsek Purworejo, Polresta setempat terus meminta keterangan saksi dan rekaman CCTV guna mengungkap pelakunya. Polisi juga mengimbau kepada para pemilik toko agar lebih waspada terhadap modus serupa yang mengandalkan kelengahan karyawan. Ini yang baru pesta tadi malam ya, ternyata juga belum dibongkar, dia udah kabur. Warga desa Bunut seberang Asahan Sumatera Utara geger mendapati pasangan suami istri, RT dan MM kabur usai menggelar hajatan di rumahnya.
Hal ini dibenarkan oleh kepala dusun setempat. Sebelumnya pasutri tersebut mengundang warga untuk hadir pesta khitan anaknya. Keduanya baru 6 bulan tinggal di desa tersebut dengan menyewa rumah. Tak disangka, usai pesta, pasutri tersebut kabur meninggalkan utang catering dan tenda total hampir 13 juta. Kalau cerita kerugian yang belum dia selesaikan, yaitu terata, dekor, daging, dan ayam. Ini kerugian total kalau nggak silap 12.900.000. Kedua pasutri tersebut diketahui berasal dari Bangka Barat, Bangka Belitung. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Guys, ada kebakaran guys. Woi, gas, gede gas. Kobaran api terlihat dari belakang truk pengisian gas saat melakukan pengisian gas di sebuah rumah makan di apartemen kawasan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Bahkan sempat terdengar suara ledakan yang cukup keras. Besarnya kobaran api menghanguskan rumah makan dan sejumlah kendaraan roda 2 yang terparkir. Satu orang yang diketahui sebagai kernet truk gas alam mengalami luka bakar dan langsung dilarikan warga ke rumah sakit terdekat. Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran, namun diduga api berasal dari kebocoran gas alam dari mobil yang hendak melakukan pengisian gas alam ke apartemen. Jadi saat ada mobil gas mau mengisi ke suplai apartemen, khususnya di Lagon, mungkin ada kebocoran. Api dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah 9 unit mobil pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Bekasi diterjunkan ke lokasi. Kerugian akibat kebakaran ini diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Angin kencang memporak-porandakan rumah warga di Dusun Katekan, Desa Katekan, Kecamatan Ngadirejo, Temanggung. Atap rumah berterbangan dan roboh. Saat kejadian tidak ada turun hujan. Akibat puting beliung ini, 6 rumah warga rusak. Di sekitar makam berputar-putar sehingga mutar lewat di atas rumah saya hingga terus lewat di bawahnya rumah saya kan atapnya terangkat oleh puting beliung tersebut. Pak, itu waktu itu baru hujan deras nggak Pak? Belum turun hujan. Angin kencang juga terjadi di Desa Jelegong dan Giri Purno. Berdasarkan data sementara, total 16 rumah warga rusak parah di 2 desa. Selain itu, angin kencang juga merusak fasilitas umum SMP 1 Bansari, menimpa sebuah mobil dan merobohkan baliho desa. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Tim SAR gabungan mengevakuasi korban longsor di Desa Depok, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Korban berada dalam satu rumah dan tertimbun material longsor. Menurut Koordinator Pos Basarnas Trenggalek, Bayu Prasetyo, 4 korban ditemukan tewas, 1 orang selamat dan mengalami luka. Untuk yang selamat diketemukan di belakang ruang tamu itu ada seperti kamar, seperti itu, diketemukan di sisi kamar, mengalami luka saja. Ini masih satu keluarga. Satu keluarga. 4 korban tewas yakni Sarip 55 tahun, Welas 53 tahun, Fajar Puji Wibowo 19 tahun, dan Rohman 15 tahun. Setelah seluruh korban dievakuasi, Basarnas resmi menghentikan operasi pencarian. Dari Trenggalek, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. CEO iNews Media Group Angela Tano Sudibyo mengajak mahasiswa Universitas Padjadjaran untuk tetap kritis, bijak dan cerdas dalam menyikapi arus informasi di era digital. Hal itu disampaikan dalam kegiatan iNews Media Campus Connect yang resmi dibuka di Gedung Balai Sawala Rektorat Unpad, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Dalam sesi interaktifnya, Angela membuka dialog dengan mahasiswa mengenai maraknya penyebaran berita palsu di media sosial.
Selain itu, Angela juga mengapresiasi tingginya antusiasme mahasiswa UNPAD terhadap program iNews, khususnya Rakyat Bersuara, yang diikuti lebih dari 500 peserta. Nah, oleh karena itu saya berharap dengan kehadiran dari Kampus Connect itu, kita bisa mengajak generasi muda, ayo kita sama-sama jadi penggerak untuk digital ini semakin sehat. Kita bagaimana menularkan kepada masyarakat umum supaya kita lebih bijaklah dalam menggunakan sosial media. Gitu. Saya kira konsep acara seperti ini baik sekali ya, jadi bisa memberikan juga nanti bekal ke mahasiswa, tadi saya sampaikan pengalaman ke mahasiswa, dan mungkin bukan hanya talk show ya, tapi juga mahasiswa mungkin bisa ikut kegiatan-kegiatan yang lain. UNPAD menjadi kampus pertama penyelenggaraan iNews Media Campus Connect. Melalui kegiatan ini diharapkan lahir talenta-talenta muda yang siap berkarir di dunia media dan industri kreatif. Tim Liputan iNews melaporkan. Kegiatan sehari penuh komunitas Hike End yang diikuti 8 sosok inspiratif ini memadukan kemewahan, kehangatan, dan persahabatan. Mereka melakukan rangkaian acara yang penuh kebersamaan dan pengalaman, dimulai dengan perjalanan menggunakan private luxury, merangkai bunga, hingga sesi photoshoot. Keseruan terjadi saat sesi merangkai bunga. Para sosialita ini dengan tekun merangkai satu persatu bunga yang sudah disiapkan penyelenggara. Kemudian, sorotan utama perjalanan ini adalah fashion photoshoot experience, di mana mereka tampil menawan dalam balutan koleksi dari desainer Indonesia ternama dengan latar kemegahan pelataran Bandung. Jadi High-End kolaborasi dengan Etiquette White untuk menciptakan baju-baju yang benar-benar glamour yang bisa dipakai untuk photoshoot. Mereka tuh udah terbiasa untuk photoshoot, jadi mereka tuh benar-benar I think half models gitu, inside their body, their soul gitu. Jadi aku rasa nggak pernah terlalu sulit untuk ngarahin gaya ibu ini. Dan tentunya ini merupakan satu kebahagiaan ya, satu pengalaman yang buat saya sangat menyenangkan dan tentunya sangat menyehatkan secara pikiran, secara batin tentunya. Jadi menurut saya ini satu kegiatan yang sangat positif, di mana kita menyeimbangkan kehidupan yang penuh dengan kesibukan, tapi hari ini kita melakukan satu kegiatan yang sangat menenangkan. Acara Look Trip Fashionably Bandung menjadi sebuah pengalaman yang bukan hanya sekedar perjalanan, tetapi juga perayaan gaya, persahabatan, dan inspirasi. Sebenarnya tujuan utamanya itu karena memang High-End itu kan strongnya di community. Jadi kita mau membentuk, kita mau merasakan lebih dekat dengan community. Terus kita juga pengen sesama komunitas ini mereka saling kenal. Setelah itu mereka bisa bisnis bareng atau mungkin bisa collab di event yang lainnya. Dengan kegiatan tahunan ini, High-End berkomitmen untuk selalu menjadi platform yang menghubungkan para tokoh inspiratif dalam suasana eksklusif dan penuh makna. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini. Pemirsa GTV, semakin mudah mendapatkan informasi terkini dari penjuru negeri, cukup scan QR Code di layar TV Anda untuk menyaksikan Buletin iNews. Saksikan tayangan GTV di mana saja melalui RCTI Plus. Selamat malam dan sampai jumpa.